Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi praktikum project akhir UAS Data Mining dengan judul Clustering Combines Student Academic Performance Prediction Using Orange. Dengan saya sendiri yaitu Widya Tita Pertiwi dengan NIM 20050974021 dari kelas PTI 2020A. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah data mining dengan dosen pengampu Ibu Yuni Yamasari Eskom Mkom. Dengan isi PPT yang ini berisi tentang menjelaskan mengenai clustering dari dataset student academic performance prediction. Apa yang kamu ketahui tentang Cummins? Cummins merupakan salah satu algoritma yang bersifat unsupervised learning. Cummins memiliki fungsi untuk mengelompokkan data ke dalam data cluster. Algoritma ini dapat menerima data tanpa ada label kategori. Cummins clustering algoritma juga merupakan metode non-hierarki. Metode clustering algoritma adalah mengelompokkan beberapa data ke dalam kelompok yang menjelaskan data dalam satu kelompok memiliki karakteristik yang sama dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di kelompok lain. Cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana unit-unit populasi dipilih secara acak dari kelompok yang sudah ada yang disebut dengan cluster. Nah, clustering atau clusterisasi adalah salah satu masalah yang menggunakan teknik unsupervised learning. Cummins clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan unsupervised learning dan menggunakan metode yang mengelompokkan data berbagai partisi. Cummins clustering memiliki objektif yaitu meminimalisasi objek function yang telah diatur pada proses clusterisasi dengan cara minimalisasi variasi antara satu cluster dengan maksimalisasi variasi dengan data di cluster lainnya. Tujuan dari clustering ini adalah untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke satu wilayah yang sama, dan data dengan karakteristik yang berbeda ke wilayah yang lain. Clustering sendiri adalah metode untuk menganalisis data yang sering digunakan sebagai salah satu metode data mining. Manfaat clustering sebagai segmentasi data yang berguna untuk memprediksi dan menganalisa masalah bisnis, serta mengidentifikasi objek dalam berbagai bidang seperti computer vision dan image processing. Kemudian ini adalah dataset kinerja akademik siswa atau Students Academic Performance Dataset. Dataset ini berisi sekumpulan data pendidikan yang dikumpulkan dari sistem manajemen pembelajaran atau LMS yang disebut dengan CalBORD 360. CalBORD 360 adalah LMS multi-agent yang telah dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran melalui penggunaan teknologi terdepan. Sistem tersebut memberi pengguna akses sinkron ke sumber daya pendidikan dari perangkat apapun dengan koneksi internet. Data dikumpulkan menggunakan alat pelacak aktivitas pembelajar, yaitu disebut dengan Experience IP atau XIP. XIP adalah komponen arsitektur pelatihan dan pembelajaran TLA yang memungkinkan untuk memantau kemajuan pembelajaran dan tindakan pembelajar seperti membaca artikel atau menonton video pelatihan. IPA pengalaman membantu penyedia aktivitas pembelajaran untuk menentukan pelajar, aktivitas, dan objek yang menggambarkan pengalaman pembelajaran. Dataset ini terdiri dari 480 catatan siswa dan 16 fitur. Fitur diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama fitur demografis seperti jenis kelamin dan kebangsaan. Yang kedua yaitu fitur latar belakang akademik seperti tahap pendidikan, tingkat kelas, dan bagian lainnya. Yang ketiga yaitu ciri-ciri perilaku seperti mengangkat tangan di kelas, membuka sumber, menjawab survei oleh orang tua, dan kepuasan sekolah. Dataset ini terdiri dari 305 laki-laki dan 175 perempuan. Para mahasiswa tersebut berasal dari berbagai asal seperti 179 mahasiswa dari Kuwait, 172 mahasiswa dari Yordania, 20 mahasiswa dari Palestina, 22 mahasiswa dari Irak, 17 mahasiswa dari Lebanon, 12 mahasiswa dari Tunis, 11 mahasiswa dari Arab Saudi, 9 mahasiswa dari Mesir, dan 6 mahasiswa dari USA, Iran, dan Libya, serta 4 mahasiswa dari Maroko, dan 1 mahasiswa dari Venezuela. Dataset dikumpulkan melalui 2 semester pendidikan. 245 catatan siswa dikumpulkan selama semester pertama, dan 235 catatan siswa dikumpulkan selama semester kedua. Kumpulan data juga mencakup fitur kehadiran sekolah seperti
klasifikasikan ke dalam 2 kategori berdasarkan hari ketidakhadiran mereka. 191 siswa melebihi 7 hari ketidakhadiran dan 280 siswa hari ketidakhadiran mereka di bawah 7 hari. Kumpulan data ini juga mencakup kategori fitur baru. Fitur ini adalah partus orang tua dalam proses pendidikan. Fitur partisipasi orang tua memiliki 2 sub-fitur, survei jawaban orang tua dan kepuasan sekolah orang tua. Ada 270 orang menjawab survei dan 210 tidak. Kemudian ada 292 orang puas dari sekolah dan 188 tidak. Kemudian ada langkah-langkah clustering student academic performance prediction using Orange. Kita langsung saja buka aplikasi Orange-nya. Nah, di sini sudah terdapat suatu file. File ini berisi suatu dataset dengan beberapa kategori mulai dari gender, nationality, place of birth, stage ID, grade ID, section ID, topik, semester, relation, dan raise hand, visitor research, announcement, discussion, parents answering, student exception, dan kelas. Di sini ada 2 kategori ya, ada kategori dan numerik. Kemudian kita coba buka data tabelnya, berisi tabel dari dataset yang telah diinputkan di aplikasi Orange. Nah, ini terdapat banyak data. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan klasterisasi atau clustering menggunakan Kamis. Di sini kita menggunakan Kamis dengan 3 kategori, yaitu mulai dari C1, C2, dan C3. Kita buka scatter plot-nya. Di sini menunjukkan sebuah plot berbagai warna dan bentuk. Di sini terdiri dari 3 jenis klaster, yaitu yang pertama ada C1, C2, dan C3. C1 sendiri adalah berbentuk bulat berwarna biru muda, C2 berbentuk silang berwarna merah, dan C3 berbentuk segitiga berwarna hijau muda. Di sini klaster hubungan antara semester dan discussion. Semester ditunjukkan dengan grafik X dan discussion ditunjukkan dengan sumbu Y. Di mana F ini adalah semester first atau pertama dan S ini semester kedua atau second. Di sini nampak terlihat bahwasannya masing-masing data telah dikelompokkan dan dikategorikan sesuai dengan klasternya. Di mana di sini mulai dari value yang bernilai 0 hingga 100 dimulai dari semester pertama sudah dikategorikan, di mana terdapat C2 yang berwarna merah, ada C3 yang berwarna hijau muda, dan C2 berwarna biru muda. Di sini jika kita arahkan kursornya akan muncul sebuah keterangan, di mana ini adalah menunjukkan klaster C1 dengan fiturnya ada gender male, kemudian nationality-nya ada Irak, place of birth-nya Irak, kemudian section ID A, topiknya geologi, relation father. Di sini sudah lengkap, akan muncul sebuah keterangan. Coba kita klik satu lagi. Nah, nanti akan muncul kembali. Klasternya tergolong C1 dengan gender M, nationality-nya adalah Jordan, place of birth-nya Jordan, seperti itu. Kita coba untuk menghubungkan dari misal gender dengan discussion. Nah, di sini gender M cenderung banyak golongan klaster C2-nya, banyak warna merah di sini. Sedangkan untuk di gender female lebih banyak golongan C1, banyak yang berwarna biru muda. Nah, di sini juga akan muncul keterangan kembali dengan formatnya seperti gendernya female, kemudian klasternya tergolong C1, yaitu berwarna biru muda, kemudian nationality adalah white, section, topik, semester. Nah, akan muncul semua di sini. Sudah terklasterisasi sesuai golongannya. Kemudian misal kita buka grade ID. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini terdiri dari grade 02, 04, 05, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hingga 12. Nah, di sini adalah discussion atau value discussion-nya akan terklasterisasi sesuai dengan golongannya, di mana di grade ID C5 ini hanya terdapat golongan C2 saja. Nah, seperti ini di golongan C.
05 hanya terdapat C2 dan C3 saja. C10 juga demikian, ini terdapat C2, C3, dan C1. Yang cenderung paling banyak adalah di grade ID C2, C7, dan C8. Di mana ketiga grade ID ini mencakup semua clustering, di mana ada C1, C2, dan C3. Jika kita arahkan kursornya akan muncul lagi suatu informasi di mana termasuk cluster C1 dengan gendernya adalah female, nationality Jordan, place of birth-nya Jordan, stage ID-nya adalah middle school, berarti sekolah menengah. Kemudian ada topiknya history, semesternya adalah second atau semester 2, relation dengan orang tua adalah ayah, kemudian raise hand dengan poin 39, seperti itu. Kemudian kita coba misal topik. Nah, di sini ada topik. Topik itu kita asumsikan di sini sebagai mata pelajaran. Ada Arabic, biologi, chemistry, English, French, geologi, history, IT, math, Quran, Science, dan Spanish. Di sini masing-masing sudah terklasterisasi sesuai dengan golongannya. Ada yang C1, C2, dan C3. Masing-masing sudah terkelompok seperti ini. Kemudian kita coba semester tadi sudah. Misal visited research. Visited research ini kita hubungkan dengan semester. Ini merupakan sebuah keaktifan siswa. Nah, ini ada nilainya. Ini semester pertama, semester kedua. Nah, masing-masing sudah terkristallisasi di mana di semester pertama ini dari 0 hingga 30 tergolong banyak di golongan C2, sama seperti di semester second atau kedua. Semakin tinggi nilainya, di sini tergolongannya semakin beragam. Ada yang C1 dan C3. C2-nya cenderung di nilai bawah. Seperti juga di semester yang kedua. Misal ini adalah raise hand. Ini adalah keaktifan siswa. Di mana di semester pertama juga cenderung banyak C2-nya dibanding di semester yang kedua. Dapat dilihat pada grafik seperti pada gambar. Nah, kemudian kita coba yang lainnya, misal discussion. Student action desk coba. Nah, ini kebanyakan C2-nya di kehadiran di atas 7. Di bawah 7 ini banyak di golongan C1 dan C3. Seperti ini. Lalu kita coba untuk buka pivot table. Nah, di sini terdapat nilai dari klasternya, di mana ini klaster dari semester. Dengan C1 nilainya 172.0, C2-nya 182.0, dan C3-nya 126.0. Di sini tidak hanya melihat semester value dari semester saja, bisa juga di gender, kemudian nationality, place of birth, search ID, grade ID, section ID, topik, dan hingga kelas. Seperti itu. Kemudian di line plot. Line plot ini adalah grafik dari dataset yang telah di clustering. Ini adalah clustering dari parent relation. Di sini ada father dan mom. Terlihat dalam keaktifan siswa ini hubungan dengan ibu cenderung lebih tinggi dibanding hubungan dengan sang ayah. Nampak bahwa grafik merah ini jauh lebih tinggi dari grafik yang berwarna biru muda. Kemudian misal kita coba ke semester. Nah, semester S atau second ternyata jauh lebih tinggi keaktifannya dibanding dengan semester F atau first pada siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya
Semakin naik semesternya, maka keaktifan siswa, mulai dari raise hand, visitor resource, announcement view, dan diskusinya semakin meningkat. Seperti itu. Misal kita ke topik. Nah, di topik ini berisi sebuah mata pelajaran dari siswa. Ada Arabic, Biologi, Chemistry, English, French, Geologi, History, IT, Math, Quran, Sains, dan Spanish. Ternyata lebih tinggi pembelajaran dengan mata pelajaran geologi. Bisa dilihat nilainya lebih tinggi daripada mata pelajaran yang lain. Misal kita buka lagi student absent days. Nah, ketidakhadiran di bawah 7 lebih banyak daripada kehadiran di atas 7. Nah, dapat nampak di sini berarti siswa lebih sering masuk di kelas daripada yang sering tidak masuk. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba ke gender misal. Nah, ini ada gender F female and male. Di sini dapat dilihat bahwa grafik female lebih tinggi dibanding grafik male-nya. Dalam keaktifan kelas di sini berarti dapat disimpulkan gender female jauh lebih aktif daripada gender male-nya. Kemudian kita coba buka di prediction. Nah, seperti ini. Prediction di sini berfungsi untuk memprediksi clustering yang telah digolongkan ke klasternya. Mulai dari cluster C2, ini sudah digolongkan sesuai klasternya. Mulai dari gender, nationality, place of birth, stage, grade, section, topic, semester, relation, raise hand, nah, dan lain sebagainya. Di sini sudah terklaster sesuai dengan golongannya, mulai dari C2, C1, dan C3. Di sini terdapat banyak dataset yang telah kita inputkan tadi dan akan terprediksi di sini. Kemudian kita buka PowerPoint-nya lagi. Nah, dari dataset yang telah kita clustering menggunakan Kamis ini dapat disimpulkan bahwasannya dari metode clustering menggunakan Kamis ini dapat memprediksi kinerja siswa, di mana kinerja siswa semakin meningkat ketika semesternya semakin naik. Kemudian di sini cenderung gender perempuan yang lebih aktif di kelas dibanding dengan gender laki-laki. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang ternyata mempengaruhi kinerja siswa dalam suatu kelas. Selain itu, dengan penggunaan Kamis ini dapat memudahkan kita untuk melakukan clustering terhadap data yang jumlahnya sangat banyak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.